Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susilowati Suhardin dengan NIM A1H1240036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari bab 1 hingga bab 9 dalam buku Pengantar Pendidikan karya Profesor Dr. Umar Tirta Raharja dan Dr. Andus S.L. Lasulo. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengantar Pendidikan yang diampu langsung oleh Dr. Siti Ramaniar Abu Bakar SPD MPD. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Pada slide pertama, yaitu bab 1, kita akan membahas hakikat manusia dan pengembangannya. Hakikat manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu memiliki ciri khas, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Kebutuhan dasarnya yaitu biologis, emosional, dan intelektual. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial yaitu membutuhkan interaksi dengan orang lain, hidup dalam kelompok sosial, dan memenuhi kebutuhan dan peran. Ketiga, manusia sebagai makhluk berbudaya, yaitu menciptakan, mewariskan, dan mengembangkan kebudayaan. Nilai norma dan tradisi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Keempat, manusia sebagai makhluk beragama, memiliki hubungan dengan Tuhan, berdasarkan agama untuk membentuk moral dan etika individu. Yang pertama, aspek pengembangan. Fisik yaitu kesehatan tubuh dan keterampilan motorik. Intelektual yaitu kemampuan berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Emosional yaitu mengelola emosi dan membangun hubungan interpersonal. Moral dan spiritual yaitu kepribadian baik, beretika, dan nilai agama. Sosial yaitu kemampuan berinteraksi, kerjasama, dan empati. Kedua, faktor-faktor pengembangan. Yang pertama di lingkungan keluarga, dasar nilai, norma, dan kepribadian. Kedua di lingkungan sekolah, pendidikan formal, berstruktur. Ketiga, lingkungan masyarakat yaitu pembelajaran, nilai sosial, dan keterampilan praktis. Kesimpulannya, yaitu pendidikan membantu mengembangkan potensi manusia secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan spiritual, menciptakan individu yang utuh dan bermakna. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh melalui interaksi dengan lingkungan. Pendidikan mencangkup pengembangan intelektual, emosional, sosial, dan moral seseorang. Hakikat pendidikan terletak pada upayanya untuk menanamkan nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Pendidikan berlangsung melalui 3 jalur. Yang pertama, formal, yaitu pendidikan di sekolah dengan kurikulum terstruktur. Kedua, non-formal, yaitu pendidikan di luar sekolah seperti kursus atau pelatihan. Ketiga, informal, yaitu pendidikan dalam keluarga dan lingkungan sosial. Tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan mempersiapkan individu untuk berkontribusi pada masyarakat. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu pendidikan di Indonesia berakar pada Pancasila yang mencerminkan nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan. Filosofi pendidikan adalah membangun manusia yang seimbang dan beraspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kedua, landasan psikologis. Pendidikan harus memperhatikan tahap perkembangan individu mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ketiga, landasan sosiologis. Pendidikan adalah alat transformasi sosial, menjaga nilai-nilai budaya, dan sekaligus menyiapkan masyarakat menghadapi perubahan zaman. Keempat, landasan religius. Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Keempat, landasan kultural, yaitu pendidikan melestarikan, mengembangkan, dan mentransportasi kebudayaan. Kelima, landasan ilmiah dan teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yaitu komputer, internet, dan media digital. Kesimpulannya yaitu
Landasan pendidikan memastikan proses pendidikan melalui makna yang relevan dengan kebutuhan individu dan menjawab tantangan masyarakat secara holistik. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Karakteristik masyarakat masa depan yang pertama, kemajuan teknologi, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi akan mendominasi kehidupan. Dampak signifikan pada cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Kedua, globalisasi. Dunia semakin terhubung melalui komunikasi dan perdagangan. Identitas lokal menghadapi pengaruh budaya lokal. Ketiga, kompleksitas, masalah sosial. Tantangan seperti kesenjangan sosial, pengangguran, dan kerusakan lingkungan, solusi inovatif, dan kerjasama lintas sektor menjadi penting. Perubahan nilai dan gaya hidup. Gaya hidup modern dipengaruhi nilai efisiensi, individualisme, dan materialisme. Pendidikan perlu menjaga keseimbangan antara nilai tradisional dan nilai modern. Antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang relevan, fokus pada keterampilan abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi, serta literasi digital. Kedua, menyiapkan tenaga pendidik. Guru harus terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi serta metode baru. Ketiga, penanaman nilai-nilai universal. Pendidikan menanamkan nilai-nilai toleransi dan kepedulian terhadap lingkungan. Keempat, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pemanfaatan media digital dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kelima, pemberdayaan masyarakat. Pelatihan kerja dan kewirausahaan melalui pendidikan non formal untuk menghadapi perubahan ekonomi. Bab 5. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu di sekitar individu yang memengaruhi proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi tempat, situasi, dan interaksi sosial yang membantu individu memperoleh pengalaman belajar. Fungsi lingkungan pendidikan yang pertama, fungsi pembentukan karakter, membentuk nilai moral dan kepribadian individu. Kedua, fungsi sosial, yaitu membantu individu memahami norma dan berinteraksi dalam masyarakat. Ketiga, fungsi pembelajaran, menyediakan sumber belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Keempat, fungsi pengendalian, yaitu mengontrol perilaku individu agar sesuai dengan norma sosial. Jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Pendidikan formal, yaitu tempat pertama individu belajar nilai-nilai kehidupan. Contohnya belajar tata krama, kebiasaan sehari-hari, dan nilai spiritual. Kedua, lingkungan sekolah, yaitu pendidikan formal. Lembaga resmi dengan kurikulum terstruktur dan pendidikan profesional berperan dalam mengembangkan potensi intelektual, sosial, dan kepribadian. Contohnya kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, dan evaluasi hasil belajar. Ketiga, lingkungan masyarakat pendidikan non formal, yaitu lingkungan luar keluarga seperti komunitas dan atau organisasi sosial, berfungsi untuk belajar keterampilan praktis dan nilai sosial. Contohnya, pelatihan kerja dan kegiatan keagamaan, serta pendidikan di tempat kerja. Aliran-aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pandangan filosofis yang menjadi dasar pemikiran dan praktik pendidikan, memengaruhi metode kurikulum dan hubungan pendidikan peserta didik. Aliran pendidikan terbagi menjadi 6. Yang pertama, aliran perennialisme, berfokus pada nilai-nilai universal dan abadi. Tujuannya untuk membentuk individu rasional melalui pengetahuan klasik. Tokohnya Thomas Aquinas dan Robert Hutchins. Kedua, aliran esensialisme, berfokus pada dasar-dasar ilmu, pada keterampilan esensialisme. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan intelektual. Tokohnya William Bagley. Aliran progresivisme, berfokus pada peserta didik dan pengalaman langsung. Tujuannya untuk mengembangkan potensi dan pemecahan masalah nyata. Keempat, aliran rekonstruksionisme, yaitu berfokus pada pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Tujuannya untuk menciptakan individu kritis dan sadar sosial. Kelima, aliran eksistensialisme,
berfokus pada kebebasan dan tanggung jawab individu. Tujuannya untuk membantu individu menemukan makna hidup. Dan humanisme berfokus pada perkembangan holistik individu, bertujuan meningkatkan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Bab 7, permasalahan pendidikan. Yang pertama, kualitas pendidikan. Masalahnya, kualitas pendidikan yang belum merata dan seringkali rendah. Penyebabnya yaitu kurikulum tidak relevan, kurangnya pelatihan guru, serta fasilitas terbatas. Kedua, akses dan kesetaraan. Kesenjangan sosial yaitu pendidikan sulit diakses oleh kelompok tertentu. Tantangannya mengurangi kesenjangan akses antara daerah kaya dan miskin, serta gender. Ketiga, kurikulum dan relevansi. Isu kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan tenaga kerja. Solusinya menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan global dan teknologi. Keempat, kualitas tenaga pendidik. Masalahnya kurang guru terlatih dan ketidakmerataan tenaga pendidik. Solusinya meningkatkan pelatihan profesionalisme guru. Kelima, pembiayaan pendidikan. Isunya keterbatasan dana untuk sektor pendidikan. Solusinya meningkatkan investasi pendidikan melalui anggaran negara dan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, permasalahan pendidikan yang mencangkup kualitas, akses, kurikulum, tenaga pendidik, dan pembiayaan perlu solusi yang sistematis untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan merata. Bab 8, Sistem dan Pendidikan Nasional. Struktur dan tujuan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, struktur pendidikan nasional. Pendidikan formal yaitu pendidikan dasar, SD atau MI, SMP atau MTS. Kedua, pendidikan menengah. Ada SMA, SMK, dan MA. Pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi. Pendidikan non-formal yaitu kursus, pelatihan, dan pendidikan masyarakat. Pendidikan informal yaitu pendidikan dalam keluarga dan lingkungan. Kedua, tujuan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk individu yang berkualitas dalam intelektual, moral, dan karakter. Mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi penyelenggaraan dan prinsip sistem pendidikan nasional. Ketiga, fungsi pendidikan nasional. Pendidikan untuk mengembangkan individu, membantu individu mengembangkan potensi dan mengembangkan keterampilan. Untuk kepentingan sosial yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keempat, penyelenggara pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan, regulasi, dan pembiayaan pendidikan masyarakat yaitu mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga non-formal. Satuan pendidikan yaitu sekolah dan lembaga pendidikan formal. Kelima, prinsip sistem pendidikan nasional. Kewajiban pendidik yaitu mendidik dasar wajib bagi setiap warga negara. Aksesibilitas yaitu pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Kualitas yaitu fokus pada mutu pendidikan yang kompleks dan relevan. Bab 9, hubungan pendidikan dan pembangunan. Yang pertama, peran pendidikan dalam pembangunan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai produktif. Mendorong kemajuan ekonomi, yaitu melahirkan tenaga kerja terampil dan inovatif. Pemeliharaan stabilitas sosial yaitu mengajarkan nilai moral, etika, dan demokrasi untuk harmoni sosial. Kesejahteraan yaitu membuka akses ke pekerjaan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Kedua, pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat. Negara yang memprioritaskan pendidikan mencapai kemajuan lebih cepat dalam berbagai sektor. Tantangan pendidikan untuk pembangunan. Yang pertama, kesenjangan akses. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Kedua, kualitas pendidikan. Perlu peningkatan mutu untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja global. Ketiga, relevansi kurikulum. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan tantangan global.
Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.